Seorang profesor hukum yang dihormati dieksekusi di jalan masuk rumahnya. Bertahun-tahun kemudian, jaksa berpendapat bahwa kunci dari seluruh kasus ini adalah seorang wanita yang tidak pernah menarik pelatuknya. Pada tahun 2014, terdakwa memiliki pacar kaya bernama Charlie Adelson. Dan keluarga Charlie Adelson punya masalah besar. Dan masalah itu adalah Dan Markle. Saat para penyelidik mengikuti aliran uang, mereka mengungkap jaringan hubungan dan pembayaran rahasia yang menciptakan konspirasi mematikan. Prius mengarah ke Rivera, Rivera mengarah ke Garcia, dan permusuhan itu mengarah ke keluarga Adelson. Dan kedua jejak itu berakhir pada Catherine Ibanova. Namun, putusan yang banyak orang harapkan itu tak pernah datang. Terkait terdakwa McPenowan, saya akan menyatakan kasus ini sebagai salah sidang. Juri pertama mengalami kebuntuan, juri kedua menentukan nasibnya. Dan tak lama kemudian, dia membantu membangun kasus melawan orang-orang yang diyakini jaksa sebagai dalang sebenarnya. Dan saat Anda bersaksi, apakah Anda jujur kepada juri? Tidak. Bu. Saya tidak begitu. Lalu kenapa sekarang datang dengan cerita yang berbeda? Saya pikir kebenaran harus diungkapkan dan orang-orang yang bertanggung jawab harus ditangkap. Selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Saya Elizabeth Milner. Miami, Florida. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Catherine McBain. Catherine lahir pada bulan Desember 1984. Dia berasal dari Filipina. Kemudian dia dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat, tepatnya ke Miami, Florida. Saat Catherine memasuki usia remaja akhir, seorang temannya memperkenalkannya kepada seorang pria bernama Sigfredo Garcia. Seperti kami hanya nongkrong bareng suatu hari. Aku nggak tahu, aku nggak ingat. Itu sudah lama sekali. Aku masih muda waktu itu. Kalian ketemu waktu di SMA? Enggak, itu setelah SMA. Tak lama kemudian, Catherine dan Sigfredo mulai berpacaran dan mereka kemudian tinggal bersama. Lalu pada tahun 2007, pasangan ini menyambut anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki. 5 tahun kemudian, pasangan ini menyambut anak kedua mereka, seorang bayi perempuan. Dan meskipun kadang-kadang mereka saling memanggil suami istri, Sigfredo dan Catherine tidak pernah menikah secara hukum. Hubungan mereka penuh gejolak, sering diwarnai tuduhan perselingkuhan dan dugaan penggunaan narkoba oleh Sigfredo. Apakah ada kejadian tertentu yang membuat Anda memutuskan hubungan dengan dia? Saya rasa begitu. Iya, ada semacam panggilan telepon di mana ponselnya tidak sengaja menelpon saya. Dan saya sempat mendengar dia sedang membicarakan sesuatu dengan salah satu temannya. Tentang seorang perempuan mungkin. Dan saya langsung ngerasa sudah cukup. Apakah ini perpisahan yang serius? Iya, saat itu ya. Apakah Tuan Garcia mencoba untuk kembali bersama Anda? Ya. Bagaimana Anda melakukannya? Maksudku, aku sudah bersamanya sejak lama, jadi kau tahu dia akan mengatakan hal-hal yang tepat, dan kami mencoba memperbaikinya lagi. Menjelang akhir 2013, hubungan Catherine dan Sigfredo sudah berakhir, dan dia bilang kali ini benar-benar selesai. Catherine menjalin hubungan dengan pria baru, seorang periodontis tampan bernama Charlie Adelson. Di Florida Selatan, Charlie Adelson dikenal di kota sebagai semacam playboy. Charlie Adelson tumbuh di keluarga kaya di Coral Springs, Florida. Ayahnya Harvey adalah seorang dokter gigi sukses. Ibunya Donna adalah mantan guru yang bekerja paruh waktu di klinik suaminya. Charlie memiliki 2 saudara kandung, Rob Adelson dan Wendy Adelson. Semua anak Adelson berhasil dengan caranya masing-masing. Rob Adelson adalah seorang dokter, Wendy Adelson adalah seorang pengacara. Sedangkan Charlie, dia mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang dokter gigi dan akhirnya mengambil alih Institut Adelson dari ayahnya. Nama saya Dr. Charlie Adelson dan saya adalah pemilik sekaligus rekan kerja dengan ayah saya, Dr. Harvey Adelson, yang merupakan seorang dokter gigi kosmetik. Hal yang saya sukai dari pekerjaan saya adalah bisa mengembalikan senyuman orang, mengubah cara mereka mengunyah, mengubah cara mereka hidup, serta mengubah kepercayaan diri dan cara mereka memandang diri sendiri setiap hari. Tapi, Catherine dan Charlie sebenarnya bertemu di klinik gigi yang berbeda, Sophia Dental di South Beach, Florida. Apakah dia adalah karyawan Softy Dental atau dia seperti subkontraktor? Subkontraktor, dia adalah seorang spesialis. Bagaimana kalian berdua mulai berkomunikasi di luar lingkungan kerja? Saya rasa dia sempat bertanya pada beberapa perempuan, kamu tahu apakah saya masih lajang? Lalu dia langsung meminta nomor telepon saya. Atau seingat saya, dia memasukkan nomornya ke ponsel saya.
Hubungan Catherine dan Charlie awalnya cukup santai. Seiring waktu, dia mulai dikenalkan dengan keluarga. Dimulai dari saudara perempuan Charlie, Wendy, saat makan malam dan kemudian hari yang menyenangkan di pantai. Catherine dan Charlie tidak pernah saling menyebut satu sama lain sebagai pacar atau secara resmi menjalin hubungan. Dan Catherine kemudian mengakui di pengadilan bahwa dia masih tidur bersama ayah anak-anaknya, Sigfredo Garcia, pada saat yang sama ketika dia berkencan dengan Charlie Adelson. Pada musim panas tahun 2014, hubungan antara Catherine dan Charlie mulai merenggang, tetapi mereka tetap berteman. Charlie bahkan dikabarkan mendorong Catherine untuk kembali bersama Sigfredo. Namun Sigfredo tidak terlalu senang dengan Charlie dan tidak suka mereka tetap berkomunikasi meskipun hanya sebagai teman. Menurut teman Catherine, Indra Velasquez Mascaro, Sigfredo dan Charlie hampir baku hantam pada Juli 2014. Dan Sigfredo tiba-tiba muncul entah dari mana, menghadang mobilnya, keluar dari mobil dan mulai memarahi mereka. Ya. Katie sebenarnya tidak pernah memberitahumu supaya dia bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan. Tidak. Baiklah. Dan seperti yang kamu katakan, Charles berhasil mengalihkan dan langsung menghindar. Itu benar. Baiklah. Pada bulan yang sama, sebuah pembunuhan sekitar 800 km jauhnya akan mengguncang keluarga Adelson selamanya. Pada 18 Juli 2014, Dan Markel, mantan suami dari saudara perempuan Charlie, Wendy, ditembak di kepala di jalan masuk rumahnya di Tallahassee, Florida. Oke, ceritakan dengan tepat apa yang terjadi. Kami mendengar dia di atas sana dan pintu garasi terbuka. Saya pikir pria itu sedang mengger keluar. Lalu saya kembali ke rumah saya. Tapi dia tidak pernah keluar. Lalu saya kembali ke sini dan kaca jendela sisi pengemudinya pecah. Dia terluka dan tidak bisa menjawab. Dia ada di dalam. Saya tidak tahu apakah seseorang mencoba menembaknya atau dia menembak dirinya sendiri atau apa. Saya tidak tahu. Tolong segera kirimkan ambulans. Apa yang terjadi dengannya? Saya tidak tahu. Jendela di sisi pengemudi hancur semua dan ada darah di seluruh kepalanya. Dia tidak merespon saya. Saya rasa Anda harus cepat-cepat. Dan Markel dilarikan ke rumah sakit di Tallahassee, tapi dia meninggal karena luka-lukanya pada hari berikutnya. Kasusnya langsung diperlakukan sebagai penyelidikan pembunuhan. Pertanyaannya, siapa yang ingin membunuh seorang profesor hukum di Florida State University? Pada saat pembunuhannya, Dan Markel dan Wendy Adelson telah bercerai sekitar 1 tahun setelah perceraian yang pahit dan perebutan hak asuh atas 2 putra mereka. Wendy Adelson diwawancarai oleh detektif pada hari penembakan itu. Para penyelidik ingin tahu apakah perceraian Wendy dan Dan yang penuh perselisihan ada hubungannya dengan apa yang terjadi padanya. Daniel telah ditembak. Oke? Dan kita harus mencari tahu mengapa dan siapa yang melakukan ini. Bisakah kamu membantu soal itu? Aku akan mencoba. Apa yang ingin aku lakukan sekarang adalah mencoba mempercepat semuanya, oke? Tapi aku butuh izinmu. Aku ingin mengambil ponselmu dan mengunduh semua informasi darinya. Jadi, apakah kamu keberatan dengan itu? Tidak. Oke. Lalu kita akan mengatur agar kamu bisa menjemput anak-anak. Atau kami yang akan menjemput anak-anak, oke? Karena anak-anak sedang di tempat penitipan, kan? Ya. Dan mereka pasti membutuhkan ibunya. Ya, Danny tidak memperlakukan aku dengan baik. Dan aku sangat takut kalau mungkin seseorang melakukan ini. Bukan karena mereka membenci Danny, tapi karena mereka pikir ini entah bagaimana adalah hal yang baik. Apakah kamu bilang kalau kamu pikir mungkin salah satu temanmu yang melakukan hal seperti ini? Tolong, aku tidak tahu. Itulah kenapa kamu di sini. Dan itulah kenapa kita bicara. Apakah kamu pernah meminta seseorang melakukan hal seperti ini? Tidak akan pernah seumur hidupku. Oke. Menurutmu, apakah seseorang akan melakukan ini demi kebaikanmu tanpa bertanya padamu? Tidak. Apa manfaatnya? Maksudku, saudaraku yang satu itu namanya Charlie, yang sangat dekat denganku. Dia sering membuat lelucon yang tidak pantas, dan itu hanya lelucon darinya. Dia yang membelikan TV untukku pagi ini, yang akhirnya rusak. Lalu aku bicara dengannya tentang apakah masuk akal untuk membayar memperbaikinya, atau sebaiknya aku membeli yang baru. Dan itu selalu jadi leluconnya. Seolah-olah dia tahu ayah memperlakukanku dengan buruk. Dan itu selalu jadi leluconnya. Dia bilang, aku tahu nggak, aku sempat berpikir untuk menyewa pembunuh bayaran. Dan ternyata lebih murah membelikanmu TV ini. Jadi, aku belikan saja TV ini untukmu. Maksudku, dia nggak akan pernah benar-benar melakukan itu. Dia kakak laki-lakiku, dan dia sudah merawatku sejak aku kecil. Tapi dia nggak akan pernah melakukan itu. Dan aku bilang itu ke tukang servis tadi pagi.
Benar. Selama interogasi 5 jam, Wendy, dia beberapa kali menyebutkan bahwa keluarganya tidak menyukai mantan suaminya, terutama kakaknya, Charlie Adelson. Kamu tahu, seperti orang tuaku, mereka sangat marah kepadanya. Tapi bahkan ketika mereka bersama anak-anakku, mereka tidak pernah mengatakan hal buruk tentang ayah dari anak-anakku. Mereka benar-benar Sangat berhati-hati soal itu. Mereka memang suka padanya, tapi mereka tahu dia adalah ayah dari anak-anakku. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Aku tidak tahu siapa yang akan cukup marah padanya. Ya, itulah yang harus aku cari tahu. Untuk melakukan sesuatu seperti ini. Saudara laki-laki yang sangat dekat denganmu, aku harus menyingkirkan banyak kemungkinan sekaligus. Saudara laki-laki yang sangat dekat denganmu, yang bercanda tentang TV dan segalanya. Siapa tadi namanya katanya? Charlie. Charlie dan dia di Fort Lauderdale. Ya, oke. Coba ceritakan mobil apa yang dia punya. Dia punya sekitar 5 mobil. Halo. Dia menyetir. Dia ada di pojok dengan mobil polisi tanpa tanda. Serius? Dia agak unik orangnya. Oke, begini. Boleh saya tanya? Kalau ternyata orang ini adalah seseorang yang kamu kenal secara pribadi, apakah itu akan mengubah pendapatmu tentang apa yang seharusnya terjadi pada orang itu? Tentang apa yang seharusnya terjadi pada orang itu? Untuk tujuan penuntutan. Tidak. Apakah ada kemungkinan menurutmu seseorang mencoba membunuh mantan suamiku? Mereka harus dituntut seberat-beratnya sesuai hukum. Siapapun orangnya. Maksudku akan berbeda ceritanya kalau aku pikir itu saudaraku. Tapi aku tidak merasa keluargaku yang melakukannya. Siapapun di luar keluarga inti, itu sulit diterima. Tapi aku tidak berpikir keluarga intiku yang melakukan ini. Jadi kalau itu orang lain, ya. Oke, menurutmu, apakah orang bernama Charlie ini benar-benar mampu melakukan hal seperti ini? Tidak. Mari kita bicara saja. Dia suka bercanda. Oke, baiklah. Berdasarkan fakta bahwa waktu sudah mendesak. Baiklah. Dan kita harus melakukan sebanyak mungkin pekerjaan di awal. Pada tahun 2014, Charlie belum diidentifikasi sebagai tersangka. Bahkan hingga sekarang, Wendy Adelson belum pernah disebut secara publik sebagai tersangka atau bahkan didakwa atas pembunuhan mantan suaminya. Detektif kembali ke titik awal. Catherine Mabano kemudian mengatakan di pengadilan bahwa Charlie Adelson tidak pernah memberitahunya tentang pembunuhan mantan saudara iparnya. Jadi hidupnya berjalan seperti biasa. Namun ada satu perbedaan yang mencolok. Sekitar musim gugur tahun 2014, Catherine mulai hidup sedikit lebih mewah. Dia bepergian ke Republik Dominika. Dia menjalani operasi pembesaran payudara yang dia bayar secara tunai. Beberapa waktu kemudian, Catherine dan Sigfredo Garcia kembali menjalin hubungan. Pada tahun 2015, keluarga mereka bersatu kembali. Tanpa mereka sadari, para penyelidik terus mengawasi mereka dengan ketat. Dan pada bulan Mei 2016, segalanya berubah. Pada tanggal 25 Mei 2016, Sigfredo Garcia ditangkap di sebuah pom bensin di Florida Selatan karena kepemilikan kokain dan pembunuhan tingkat pertama yang terkait dengan kematian Dan Markel. Sigfredo Garcia bukan satu-satunya yang ditangkap atas pembunuhan Dan Markel. Surat perintah penangkapan juga dikeluarkan untuk seorang pemimpin geng yang dilaporkan bernama Luis Rivera yang sudah menjalani hukuman penjara federal untuk kasus lain yang tidak terkait. Sigfredo Garcia dan Luis Rivera sama-sama didakwa oleh Grand Jury Leon County pada bulan Juni 2016. Menurut surat dakwaan, kutipan pada atau sekitar tanggal 18 Juli 2014 di wilayah Leon dan negara bagian Florida. Telah secara melawan hukum membunuh seorang manusia, Daniel Markel, dengan menembak menggunakan senjata api, benar-benar memiliki senjata tersebut, dan pembunuhan tersebut dilakukan dengan rencana atau niat yang sudah dipikirkan sebelumnya untuk menyebabkan kematian Daniel Markel. Penangkapan mereka sangat mengejutkan. Apa hubungan yang mungkin dimiliki oleh seorang anggota geng yang sudah divonis bersalah dan seorang pria dari Florida Selatan dengan profesor hukum FSU dan Markel yang tinggal ratusan mil jauhnya di Tallahassee? Detektif menemukan bahwa pembunuhan Dan Markel bukanlah tindakan kekerasan yang terjadi secara acak. Polisi tidak memiliki banyak petunjuk pada tahap awal penyelidikan, sampai mereka mendapatkan informasi dari tetangga Dan Markel yang menelpon 911. Tetangga tersebut memberitahu polisi bahwa dia melihat sebuah mobil berwarna terang yang tampak seperti Toyota Prius mundur dari jalan masuk setelah penembakan terjadi. Pada tanggal 23 Juli 2014, 5 hari setelah pembunuhan Dan Markel, para penyelidik merilis foto pengawasan dari kendaraan yang dicurigai, yaitu Toyota Prius berwarna terang. Kemudian detektif menemukan bukti bahwa para pria di dalam Prius tersebut telah menguntit Dan Markel sebelum dia dibunuh. Pada Juli 2015, polisi dilaporkan memperoleh rekaman video dari sebuah bus kota yang mereka yakini menampilkan Toyota Prius yang sama.
Dalam video tersebut, Anda tidak bisa melihat pengemudinya atau mendapatkan gambar jelas dari plat nomornya. Namun ada alat transponder tol di kaca depan. Para penyelidik mengambil data tol mobil-mobil Toyota Prius yang menuju ke Tallahassee sekitar waktu terjadinya pembunuhan. Catatan tol tersebut membawa mereka ke sebuah agen penyewaan mobil di Miami, Florida. Detektif mendapatkan perjanjian sewa untuk mobil tersebut, yang menunjukkan bahwa mobil itu telah disewa oleh Luis Rivera. Dengan menggunakan nomor ponsel yang diberikan Luis pada perjanjian tersebut, para penyelidik berhasil melacaknya. Tapi ada nomor lain di perjanjian itu yang hanya diberi label saudara laki-laki. Detektif menelusuri nomor itu ke Sigfredo Garcia, teman masa kecil Rivera. Tapi penangkapan mereka justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Mengapa mereka ingin Dan Markel mati? Dokumen pengadilan yang kemudian dipublikasikan mengaitkan Sigfredo Garcia dengan keluarga mantan istri Dan, Wendy, khususnya Charlie Adelson. Menurut laporan dari ABC News, surat penangkapan untuk Sigfredo Garcia dan Luis Rivera menyatakan bahwa Charlie dikabarkan tidak menyukai Markel dan tidak akur dengannya. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Sigfredo dan Luis direkrut untuk melakukan tindakan keji ini, dan polisi meyakini motif pembunuhan tersebut berasal dari keinginan besar keluarga Adelson untuk memindahkan Wendy dan anak-anak yang ia miliki bersama Dan ke Florida Selatan. Sebelum Wendy dan Dan bercerai pada tahun 2013, Dan dikabarkan menentang upaya Wendy untuk memindahkan kedua putra mereka yang masih kecil ke Florida Selatan agar lebih dekat dengan keluarganya. Namun pada tahun 2016, jaksa penuntut tidak menuntut siapapun dari keluarga Adelson atas pembunuhan Dan Markel. Menurut Jaksa Negara Bagian Georgia Cappleman, tidak ada cukup bukti untuk melakukan hal tersebut. Pengacara keluarga Adelson merilis pernyataan bersama yang sebagian isinya, kutipan, tidak ada satupun dari keluarga Adelson, Wendy, saudara laki-lakinya Charlie, atau orang tua mereka, Donna dan Harvey, yang terlibat dalam pembunuhan Dan. Kami memahami mengapa pemerintah telah menempatkan keluarga Adelson dalam pengawasan yang begitu ketat, tetapi tidak ada satupun bukti yang mendukung cerita fiktif bahwa keluarga Adelson terlibat. Sementara itu, baik Luis Rivera maupun Sigfredo Garcia dijadwalkan untuk diadili pada akhir tahun 2016. Namun, penangkapan mengejutkan pada musim gugur tahun yang sama menghentikan proses tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Catherine McBainwa yang berusia 31 tahun ditangkap karena diduga terlibat dalam pembunuhan Dan Markel. Para penyelidik menuduh Catherine adalah penghubung diam-diam antara tersangka pembunuh bayaran dan keluarga Adelson. Menurut surat pernyataan dasar dugaan yang cukup yang diperoleh oleh Law and Crime, Catherine McBainwa terlibat dalam hubungan pribadi dengan Charlie Adelson, mantan ipar korban. Catatan panggilan menunjukkan McBainwa sebagai salah satu kontak yang paling sering dihubungi Charlie. Penyelidik lebih lanjut meyakini McBainwa meminta bantuan ayah dari dua anaknya, Sigfredo Garcia, dan rekan dekatnya Luis Rivera untuk melakukan pembunuhan ini, dan mereka semua diberi imbalan atas tindakan mereka. Dokumen tersebut juga menuduh bahwa setelah permintaan Wendy Adelson untuk memindahkan anak-anak ditolak secara permanen, ibu Wendy, Donna, berulang kali menekan Wendy untuk memaksa Dan Markel agar mengizinkan mereka pindah ke Florida Selatan bersama anak-anak mereka. Menurut dokumen tersebut, disebutkan bahwa informasi juga diterima dari mantan pacar Wendy, yang menyatakan bahwa Wendy pernah mengungkapkan bahwa Charlie sebelumnya telah mencari tahu tentang menyewa pembunuh bayaran pada musim panas sebelumnya, dan dia diberitahu bahwa biayanya adalah $15.000. Selama wawancara dengan polisi, Wendy mengatakan bahwa Charlie menyebutkan hal itu hanya sebagai lelucon. Saat berada di ruang wawancara, Wendy dikabarkan ingin menelpon orang tuanya untuk memberitahu mereka tentang penembakan tersebut. Dia diduga bergumam kepada pendamping korban bahwa orang tuanya sangat marah kepada Dan Markel dan menggambarkan situasinya sebagai situasi yang sangat kacau. Wendy menelpon ibunya, Donna Adelson, dan diduga memintanya untuk memberitahu Charlie tentang penembakan itu. Menurut surat pernyataan dasar dugaan yang cukup, Donna menelpon Charlie namun masuk ke pesan suara. Charlie membalas teleponnya dan mereka berbicara di telepon selama 5 menit 47 detik. Charlie menelepon Donna lagi dan berbicara dengannya selama 6 menit 31 detik. Lalu dia menelpon Catherine McBain dan mereka dikabarkan berbicara di telepon selama hampir 3 menit. Pejabat mengatakan bahwa panggilan yang dilakukan kepada Catherine sangat penting karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyelidik percaya McBainwell adalah orang yang memfasilitasi pembunuhan tersebut, di mana dia menjadi penghubung antara anggota keluarga yang menjadi subjek penyelidikan dan para penembak. Penyelidik segera mendapatkan konfirmasi tentang peran Catherine dalam pembunuhan Dan Markel dari salah satu tersangka pembunuh bayaran itu sendiri. Saya mungkin seperti 3 atau 4 kaki dari mobilnya. Saya melihat dia melompat keluar. Dia mengitari mobil itu, cara dia mengemudi. Mereka adalah pembunuh di telepon hari itu. Menembaknya 2 kali, masuk ke mobil, lalu kami pergi.
Wawancara polisi pada Oktober 2016 dengan Luis Rivera ini tidak hanya secara langsung melibatkan Catherine McBain dan Sigfredo Garcia, tetapi Luis juga mengklaim setidaknya ada satu anggota keluarga Adelson yang mengetahui rencana tersebut. Saya bertanya padanya di mobil sebelum dia masuk ke mobil, apa yang dia lakukan di sini. Dia datang ke sini untuk memastikan semuanya baik-baik saja dengan anak-anak. Saya bilang, bro, kamu pasti tahu sesuatu selain omong kosong itu tentang apa yang wanita ini lakukan di sini. Dan dia tahu kalau kita ada di sini. Dia tahu kamu ada di sini. Jadi apa yang dia lakukan di sini? Jadi saat dia menelpon Kathy. Hey, ada apa? Aku melihat wanita ini di sini. Tidak, dia memastikan semuanya baik-baik saja. Sebelumnya, jam berapa dia pergi besok, Don? Naik pesawat atau kemanapun dia akan pergi. Itu saja. Jadi kita harus lakukan ini besok, ya, karena dia akan pergi. Dan dia datang untuk melihat anak-anak. Tapi aku melihat dia mulai melemah dan segalanya. Aku pikir, baiklah. Jadi aku seperti kita menyetir, kita kembali ke hotel. Maksudku, aku sedang duduk. Aku duduk di kursi di hotel. Dan dia bertanya, kamu baik-baik saja? Tapi sekarang aku cuma penasaran, apa yang sebenarnya dilakukan wanita ini di sini? Kamis, kamu lewat, kamu melihat dia sedang berjalan bersama anak-anak. Kamu tanya dia bilang itu Wendy. Dia memastikan kalau kita akan melakukan ini atau apalah. Dia ingin memastikan kalau kita benar-benar di sana. Dia pikir kita berbohong. Dia pikir dia berbohong. Dan kamu bilang sebelumnya kalau dia menelpon Kate. Dia menelpon Kathy. Pikirkan, mereka pergi ke sana. Kami sudah membuang pistolnya. Lalu dia menelpon dia. Dan dia bilang, semuanya sudah selesai. Pastikan uangku sudah ada, aku sedang dalam perjalanan. Saat kami kembali ke rumah, dia menelpon dia. Ya, kami butuh uang. Dia bilang, jangan khawatir, uangnya ada besok pagi. Aku bisa mendengarnya. Aku tahu, aku ingin kembali. Kamu sedang keluar dari Tallahassee. Markel telah ditembak. Kamu sedang keluar dari Tallahassee. Baiklah. Lalu maksudmu kamu membuang pistolnya sebelum dia melakukan panggilan telepon pertama? Karena yang penting adalah dia menelponnya dan berkata, ya, dia menelpon dan memberitahunya semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Aku pikir jauh sebelum kami menemukan pistol itu atau setelah kami menemukan pistol itu untuk itu. Pasti 100%. Dia menelpon dan berkata, "Hey, sudah selesai." Kamu mendengar suaranya di ujung telepon? Ya. Aku bisa mendengarnya. Dia bilang, "Oke, aku tahu, baiklah." Oke, aku sudah tahu. Ya, seperti itu. Aku langsung mikir, gimana sih dia bisa tahu? Maksudku, gimana dia bisa tahu kalau dia sudah selesai? Tapi itu suara Kathy. Ya. Itu suara Kathy, 100%. Itu suara Kathy. Kathy, 100%. Dia nggak bisa telepon Wendy. Dan aku nggak tahu suara Wendy. Aku tahu suara Kathy. Ingat, meskipun begitu, pada tahun 2016 tidak ada satupun dari keluarga Adelson yang ditangkap atau didakwa terkait kematian Dan Markel. Tapi dalam beberapa hari setelah Catherine ditangkap, Luis Rivera mengaku bersalah atas perannya dalam pembunuhan profesor hukum FSU itu. Pada Oktober 2016, Luis Rivera sudah menjalani hukuman penjara federal selama 12 tahun atas tuduhan yang tidak terkait. Dalam kesepakatan pengakuan bersalah ini, dia terhindar dari hukuman mati, bahkan hukuman seumur hidup. Luis Rivera hanya dijatuhi hukuman tambahan 7 tahun atas pembunuhan Dan Markel. Sesuai dengan ketentuan kesepakatan pengakuan bersalah, dia juga harus sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang. Itu termasuk memberikan kesaksian melawan Catherine dan teman masa kecilnya, Sigfredo. Pada bulan Oktober 2019, lebih dari 5 tahun setelah pembunuhan Dan Markel, Catherine McBanua dan Sigfredo Garcia diadili. Meskipun tidak ada satupun dari keluarga Adelson yang diadili pada saat ini, nama Adelson menjadi titik fokus dalam kasus yang dibangun jaksa. Penegak hukum mengumpulkan gambar-gambar dari kamera pengawas ini, berusaha mendapatkan informasi tentang para tersangka dan kendaraan yang mungkin terlibat dalam pembunuhan ini. Sambil melakukan itu, mereka juga berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Dan Markel. Siapa saja yang dekat dengannya, siapa yang mungkin punya motif untuk menginginkan dia mati. Penegak hukum bertemu dengan mantan istri Markel, Wendy Adelson, di mana mereka mengetahui bahwa dia telah terlibat dalam perceraian yang sangat penuh konflik dan terus berlanjut dalam proses hukum dengan Tuan Markel terkait pelaksanaan perjanjian penyelesaian perceraian. Dan secara khusus, hak asuh atas 2 anak laki-laki mereka. Dokumen dari perceraian menunjukkan bahwa Wendy Adelson telah berupaya untuk pindah ke Florida Selatan. Dia sebenarnya sudah pindah ke Florida Selatan bersama anak-anaknya, dan pengadilan memerintahkannya pada 20 Juni 2013 bahwa dia harus kembali ke Tallahassee. Dia tidak bisa pergi membawa anak-anak Tuan Markel.
Perceraian antara Wendy dan Dan Markel telah resmi pada 31 Juli 2013. Tapi seperti yang saya sebutkan, proses hukum tetap berlanjut karena kedua belah pihak saling mengajukan dokumen terkait dugaan pelanggaran perjanjian perceraian, khususnya mengenai hak asuh anak. Dan secara khusus, salah satu dokumen terakhir yang diajukan sebelum pembunuhan Dan Markel berkaitan dengan ibu Wendy Adelson, ibu mertuanya, Donna Adelson. Dan dalam dokumen ini, dia menuduh bahwa nenek anak-anak, Donna Adelson, telah menjelek-jelekan dirinya di depan anak-anak. Dan dia mengajukan permohonan ke pengadilan agar Donna Adelson tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya, yang juga cucunya tanpa pengawasan. Tidak pernah ada keputusan atas permohonan itu karena Dan Markel dibunuh sebelum sidang dilakukan. Wendy Adelson sudah diwawancarai, seperti yang sudah saya sebutkan, dan dia akan mengatakan bahwa dia sangat berharap tidak ada orang yang melakukan ini demi dirinya. Dia akan mengatakan bahwa saudaranya, Charlie Adelson, yang juga tinggal di Florida Selatan bersama ibunya, bukan serumah, tapi di daerah yang sama dengan ibunya, Donna Adelson, dan ayahnya, Harvey Adelson. Dia akan mengatakan bahwa Charlie, kutip, pernah mempertimbangkan untuk menyewa pembunuh bayaran, tapi akhirnya memutuskan membelikan dia TV sebagai hadiah perceraian karena itu lebih murah. Dan apa alibinya untuk pembunuhan itu? Di mana dia saat Dan Markel dibunuh? Dia punya seorang saksi yang ada di rumahnya, seorang tukang reparasi yang sedang memperbaiki TV itu. Teori dari jaksa adalah bahwa Catherine merekrut Sigfredo, yang kemudian meminta bantuan Luis Rivera. Sementara jaksa penuntut mengklaim Catherine tidak berada di dekat Tallahassee saat pembunuhan Dan Markel. Dia dan si pembunuh bayaran tetap mendapatkan keuntungan finansial dari peran mereka. Jadi, pada tanggal 18 Juli 2014, Rivera dan Garcia mengikuti Profesor Markel ke tempat penitipan anak, di mana dia menurunkan anak-anaknya sekitar pukul 8.50 pagi. Lalu mereka pergi ke gym dan menunggu di tempat parkir sementara Tuan Markel berolahraga. Dan kemudian mereka pergi ke rumahnya, di mana Rivera memarkir Prius di jalan masuk, mendekat ke bumper mobil Tuan Markel yang sudah terparkir di jalan masuk rumahnya. Anda akan mendengar bahwa Garcia keluar dan mendekati Markel dengan revolver yang dibeli di jalan oleh Luis Rivera, dan bahwa Garcia menembak Tuan Markel 2 kali melalui jendela pengemudi sebelum kembali masuk ke dalam Prius. Rivera mundur dari jalan masuk dan mereka kembali menuju Miami. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa kedua pria itu mematikan ponsel mereka, dan begitu mereka menyalakan ponsel kembali, panggilan pertama yang dilakukan salah satu dari mereka setelah pembunuhan itu adalah panggilan Tuan Garcia kepada Catherine McBenawa. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang pekerjaannya sudah selesai. Dan apa jawabannya? Dia bilang, aku tahu. Ada diskusi singkat tentang kapan mereka akan mendapatkan uang mereka. Dan Catherine McBenawa bilang, jangan khawatir soal uangnya. Aku akan ambil uangnya, kamu akan mendapatkannya besok. Lalu keesokan harinya, Rivera sedang berada di barbershop ketika dia berbicara dengan Catherine McBenawa. Dia memberitahu bahwa dia sudah punya uangnya dan sedang mencari Garcia untuk membayar, tapi tidak bisa menemukan Garcia. Rivera tahu di mana harus mencari Garcia, yaitu di rumah seorang wanita muda lainnya. Rivera berhasil menemukan Garcia dan mereka semua bertemu di rumah Rivera, di mana Rivera menerima pembayarannya. Jadi Rivera, Garcia, dan McBenawa semuanya hadir. Rivera menerima uangnya, $35.000 yang dijepit menjadi beberapa bundel berisi $1.000 Amerika per bundel. Garcia juga memberikan sedikit uang tambahan kepada Rivera malam itu saat mereka sedang merayakan. Karena pasangan mantan itu diadili bersama, masing-masing pengacara pembela mereka memberikan pernyataan pembukaan sendiri kepada juri. Pengacara pembela Catherine McBenawa menyebut keluarga Adelson berkali-kali dan berargumen bahwa kliennya tidak bersalah. Mereka ingin Anda percaya bahwa Catherine McBenawa dibayar untuk sebuah pembunuhan secara tunai, lalu dia masuk ke bank untuk menyetorkannya, tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. Bahwa dia memutuskan untuk masuk ke bank yang memiliki kamera video dan catatan. Dan itulah rencananya untuk menyembunyikan uang di bank. Sekarang, bukti yang akan ditunjukkan kepada Anda adalah bahwa tidak ada bukti penarikan dari rekening Adelson. Tidak ada satupun.
Dan tidak ada bukti setoran tunai ke rekening Sigfredo Garcia dan Luis Rivera. Dan kenapa begitu? Ingat apa yang dikatakan Nona Kaplan kemarin saat Fwadir? Penjahat tidak meninggalkan DNA dan sidik jari mereka. Ingat saat dia mengatakan itu, mereka ingin kalian percaya bahwa Catherine adalah bagian dari skema rumit ini, tapi dia satu-satunya yang meninggalkan jejak setoran uang tunai ke rekening banknya. Dia duduk di sini, dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan tanpa bukti langsung yang dapat dipercaya yang melibatkan dirinya. Jadi pada titik ini, jaksa sekarang sedang memproses kasus-kasusnya. Kasus Sigfredo dijadwalkan untuk persidangan. Kasus Luis juga dijadwalkan untuk persidangan. Dan mereka ingin keluarga Adelson kembali. Dan pengacara Sigfredo Garcia berargumen bahwa juri seharusnya tidak mempercayai kata-kata Luis Rivera. Pemerintah telah menggantungkan harapan mereka pada Luis Rivera. Itulah kasus ini. Oke. Akan ada spekulasi dan teori tambahan tentang mengapa keluarga Adelson ingin menyakiti Dan Markle. Itu adalah kasus tambahan. Kasus ini, kasus Sigfredo, didasarkan pada Luis Rivera. Dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Karena satu-satunya orang yang bisa menempatkan Sigfredo Garcia di lokasi kejadian, satu-satunya orang yang bisa memberitahu Anda bahwa Sigfredo Garcia keluar dari mobil dan diduga menembak Dan Markle adalah siapa? Itu adalah pria yang mendapat hukuman 7 tahun. Pria yang mendapatkan kesepakatan seumur hidup. Bukti akan menunjukkan bahwa klien saya memiliki anak dengan Nona McBanwa. Mencintainya, itu pacarnya, itu istrinya. Tapi mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Dan kamu tahu siapa yang dia kencani? Dia sedang berkencan dengan Charlie Adelson. Mereka ingin kamu percaya, dan bukti akan menunjukkan dari saksi-saksi pemerintah sendiri bahwa Sigfredo Garcia jatuh cinta pada Katie, dan dia tidak bahagia. Tidak sama sekali bahwa playboy dokter gigi ini yang berkendara dengan Ferrari, berambut bagus, berotot besar, dan dompet tebal sedang bersama istrinya. Mereka ingin kamu percaya bahwa pria yang hatinya hancur ini memutuskan, kamu tahu apa? Aku akan membantu pria yang bersama istriku. Saksi kunci untuk kasus pihak penuntut tidak lain adalah Luis Rivera. Apa yang sedang dilakukan Tuan Markle saat kamu berhenti di belakangnya? Dia sedang menelpon. Baiklah. Masih duduk di kursi pengemudi kendaraannya? Ya, Bu. Dan apa yang terjadi setelah Anda masuk ke jalan masuk rumahnya? Begitu saya masuk, tentu saja dia langsung melompat keluar. Dia melompat keluar dari mobil dan berkeliling. Bukan berkeliling, tapi di depan mobil. Tepat di belakang mobilnya dan di depan mobil yang saya kendarai. Pergi ke sisi pengemudi dan menembaknya. Kamu menembak Tuan Markle? Ya, Bu. Berapa kali? 2 kali. Apakah Anda benar-benar melihat Tuan Garcia menembak Tuan Markle? Tentu saja. Apakah Anda ingat ada percakapan di mana Nona McBanwa memberitahu Tuan Garcia dan Anda bisa mendengarnya berkata, pastikan semuanya dilakukan dengan benar. Setelah selesai, hubungi saya. Ya. Kapan itu terjadi? Itu adalah perjalanan kedua saat kami mencoba untuk membunuh orang itu. Apakah Anda adalah anggota dari konspirasi ini untuk melakukan pembunuhan terhadap Tuan? Markle, sama sekali tidak. Anda tidak ada hubungannya dengan itu? Maksud saya, ya dia memang memberitahu saya tentang itu untuk pergi. Tapi kalau dia bilang saya disewa, tidak. Ya, kamu dibayar kan? Ya, dari Garcia. Baiklah, jadi Garcia yang menyewa kamu untuk melakukan pembunuhan kan? Ya, Bu. Dan siapa yang menyewa dia? Keluarga Edison. Maaf? Keluarga Wendy. Keluarga Wendy yang mempekerjakannya? Iya. Oke, Dan. Bagaimana keluarga Wendy terhubung dengan Sigfredo Garcia? Karena Katie sedang berpacaran dengan dokter gigi itu. Dr. Gigi yang dimaksud Luis Rivera adalah Charlie Adelson. Charlie tidak dipanggil untuk bersaksi selama persidangan Catherine dan Sigfredo tahun 2019. Tapi banyak orang yang sangat ingin mendengar kesaksian dari saudara perempuannya, Wendy Adelson. Dan apakah Anda mengatakan bagaimana Anda mengenal Nyonya Ai? Dia sedang berpacaran dengan kakak saya. Jaksa mengatakan Wendy Adelson bersaksi berdasarkan kesepakatan imunitas. Meskipun kesepakatan itu mencegah kesaksiannya digunakan untuk melawannya, masih ada kemungkinan jaksa dapat mendakwanya di kemudian hari. Apakah kamu tahu apakah ada brankas di rumah orang tuamu yang berisi tumpukan uang tunai di dalamnya?
Saya tidak tahu tentang brankas yang berisi tumpukan uang tunai. Jadi, tidak ada setumpuk uang tunai milik Wendy di brankas orang tuamu? Tidak. Oke. Apakah Charlie Adelson menyukai Dan Markel? Dan sekali lagi, saya merujuk pada rentang waktu sebelum kematiannya. Maksud saya rasa dia juga. Dia akan mendengarkan saya ketika saya menceritakan hal-hal yang membuat saya kesal saat itu terkait perceraian. Jadi, apakah dia menyukainya atau tidak, dia jelas sangat mendukung saya. Oke, tapi dia tidak pernah mengungkapkan ketidaksukaan apapun. Tidak. Apakah dia pernah menyebutkan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suamimu? Keberatan, itu kesaksian tidak langsung. Ditolak. Tidak. Apakah dia pernah bercanda tentang pernah mempertimbangkan menyewa pembunuh bayaran, tapi membelikanmu TV sebagai hadiah perceraian akan lebih murah? Dia memang pernah melontarkan lelucon itu. Siapa yang mengatur perbaikan TV itu? Aku yang melakukannya. Ibumu yang tidak mengatur itu, pengaturannya? Sepertinya tidak. Apakah Charlie pernah mengatakan bahwa dia sudah mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan masalah itu? Masalahnya adalah Dan Markel? Yang mulia, saya hanya ingin mengajukan keberatan secara tetap supaya saya tidak terus-menerus mengajukannya. Pikirkanlah. Sampai jumpa. Apakah dia pernah mengatakan itu? Tidak. Setelah pembunuhan Tuan Markel, apakah Charlie Adelson mengajakmu makan malam untuk merayakan? Tidak. Apakah kamu ingat ada makan malam tak lama setelah kematian Tuan Markel, di mana kamu bersama Tuan Charlie Adelson dan Muntah? Ya, aku ingat makan malam itu. Maaf, apa? Silakan lanjutkan, aku tadi memotongmu. Setelah Danny meninggal, aku sangat ketakutan kalau seseorang akan mengincarku atau anak-anakku dan menyakiti kami juga. Apakah kamu terlibat dalam rencana apapun untuk membunuh Dan Markel? Tidak. Apakah kamu tahu ada orang yang terlibat dalam rencana untuk membunuh suamimu? Tidak. Setelah kasus diserahkan kepada pihak pembela, Sigfredo Garcia menolak untuk bersaksi membela dirinya sendiri. Namun Catherine memutuskan untuk memberikan kesaksian. Apakah kamu ada hubungannya dengan pembunuhan Dan Markel? Tidak, Bu. Apakah kamu meminta ayah dari anak-anakmu, Tuan Garcia, untuk melakukan pembunuhan atas nama Tuan Charlie Adelson? Tidak, Bu. Sekarang saya ingin mengarahkan perhatianmu ke tanggal 18 Juli 2014. Sekarang kamu tahu bahwa itu adalah hari yang penting dalam kasus ini. Ya, Bu. Sekarang kamu sudah tahu bahwa itu adalah hari ketika Dan Markel dieksekusi. Ya, Bu, baik. Apakah Tuan Garcia pernah memberitahumu bahwa dia akan pergi keluar kota? Tidak, Bu. Apakah kamu ingat Tuan Garcia pernah memberitahumu, saya akan pergi ke utara, saya akan pergi ke Tallahassee? Tidak, Bu. Apakah Tallahassee akan teringat di pikiranmu? Iya, Bu. Oke. Dan selain berada di sini selama 3 tahun terakhir, apakah Anda pernah ke Tallahassee sebelumnya? Tidak, Bu. Ini adalah pertama kalinya Anda di sini. Pertama kali. Jika aku bertanya padamu sekarang, apa yang kamu lakukan pada tanggal 18 Juli 2014? Apakah kamu bisa memberitahuku? Tidak. Bu. Apakah Anda ingat pernah berbicara dengan Charlie Adelson tentang saudara iparnya yang mengalami kecelakaan? Apakah itu terdengar familiar bagi Anda? Itu terdengar familiar, ya. Oke, jadi pada suatu saat Anda memang ingat dia menyebutkan saudara iparnya atau mantan saudara iparnya. Saya rasa begitu, ya. Sebisa yang Anda ingat, dan saya tidak ingin mengarahkan jawaban Anda. Coba jelaskan kepada kami apa yang dia katakan kepada Anda tentang mantan saudara iparnya yang mengalami kecelakaan. Ya, itu saja. Seperti saya ingat atau berusaha mengingat bahwa ada satu hari di mana dia menelpon dan dia bilang, ya seperti saudara iparnya mengalami kecelakaan. Saya tidak tahu apakah itu kecelakaan mobil atau kecelakaan lainnya. Oke, apakah kamu ingat kecelakaan mobil? Apakah itu terdengar familiar atau kamu memang tidak tahu? Saya tidak tahu. Baiklah. Apakah dia memberitahumu bahwa saudara iparnya telah ditembak 2 kali? Tidak. Bu. Oke, dia tidak memberitahumu bahwa dia telah dibunuh? Tidak, Bu. Apakah kamu akan mengingatnya jika dia memberitahumu? Saya pasti akan mengingatnya, Bu. Jaksa penuntut memiliki bertahun-tahun bukti tentang Catherine, termasuk yang mungkin bisa dibilang sebagai bukti terbesar, yaitu operasi BAM itu.
Operasi BUMP adalah operasi penegakan hukum di mana seorang agen atau petugas polisi yang menyamar menemui seseorang yang sedang diselidiki dan mencoba berinteraksi dengan mereka sambil mengenakan alat penyadap. Dalam kasus ini, agen yang menyamar berpura-pura menjadi anggota geng Lion King. UC atau agen yang menyamar tidak mendekati Catherine McBanwa. UC itu mendekati Donna Edelson. Menurut seorang agen khusus FBI, setelah operasi BUMP itu, Donna menelpon Charlie yang kemudian menelpon Catherine. Ibuku, si anak kecil. Aku hanya mendengar sebagian dari ceritanya. I'm going to go down there and talk to her tomorrow to find out what's going on. Okay. Dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Tapi dia bilang ada seseorang yang mendekatinya di jalan, memanggil namanya, lalu memberinya sebuah amplop berisi sesuatu. Iya. Dan seseorang itu, dia sebenarnya tidak ingin membahasnya secara detail. Dan aku benar-benar tidak tahu ini maksudnya apa. Sesuatu tentang putranya, sesuatu tentang mantan pacarnya, dan orang itu meminta ibuku untuk seseorang. They're making reference to my ex-girlfriend, which I have no clue what that's about. Iya. Dan mereka mengklaim bahwa mereka perlu dibayar sejumlah uang. Cari tahu siapa sebenarnya orang itu, karena telepon berikutnya akan dari FBI. Saya bilang sama kamu, teman-teman, saya bilang sama kalian. Dan nanti kalau mereka berhasil menangkap orangnya, mereka akan menanyai dia banyak pertanyaan tentang siapa Kathy itu. Kita sudah membicarakan ini. Ini bahkan sudah bukan lelucon lagi. Karena kalau ada seseorang yang benar-benar mengganggu kalian, kalau ada seseorang mengganggu salah satu teman kalian, apa kalian lalu mengikat orang itu? Oke, Kathy. Pikirkan baik-baik. Cari tahu siapa sebenarnya orang itu. Itu saja yang aku minta darimu. Kamu bodoh, kamu kasih nomor yang salah. Dapatkan nomor ibunya karena aku akan menelponnya. Oke. Dan sialan, kamu bahkan bukan bolanya. Kamu tua, sialan. Aku benar-benar kesal. Aku benar-benar akan ke polisi sekarang. Itu tadi sekilas rekaman salah satu dari banyak penyadapan yang dilakukan FBI pada telepon Catherine dan Charlie Adelson. Selama persidangan Catherine tahun 2019, dia pertama kali ditanyai tentang rekaman-rekaman ini. Jadi, saya ingin membahas beberapa hal terkait apa yang kita semua sebut sebagai BUMP, oke? Jadi, saya akan merujuk pada panggilan 1392 yang terjadi pada 19 April 2016. Oke? Ini adalah tampaknya panggilan telepon pertama kepada Anda dari Tuan Adelson. Oke. Baiklah, ini pertama kalinya dia memberitahu Anda bahwa seseorang mendekati ibunya di jalan. Oke, kamu ingat itu kan? Ya. Kamu dengar suaramu sendiri di rekaman itu? Saat kamu bilang, apa? Bisakah kamu jelaskan kepada juri apa yang kamu maksud? Kenapa kamu menjawab dia seperti itu? Iya, aku hanya bingung. Apakah kamu punya ide atau tahu apa yang sedang terjadi? Tidak. Dan Tuan Adelson memberitahumu bahwa seseorang mendatangi ibunya dan menyebutkan mantan pacar? Ya. Bu, baiklah. Bukankah Tuan Adelson sudah menjelaskan kepadamu mengapa dia menelponmu? Apakah dia menjelaskan mengapa dia menelponku saat itu? Seperti... Apakah dia mengatakan kepadamu, kamu adalah mantan pacarku yang terakhir? Inilah alasan aku meneleponmu? Ya. Apa kekhawatiranmu saat itu terkait dengan apa yang dikatakan Charlie Adelson kepadamu? Apakah kamu khawatir ada seseorang yang menyebut namamu? Iya, seperti kenapa mereka menyebut namaku. Tapi pada saat ini, kamu bahkan belum tahu apakah itu benar-benar kamu. Iya, karena dia bilang mantan pacar. Oke. Kamu bahkan bertanya padanya, siapa yang bilang aku melakukan sesuatu yang salah? Benar. Jadi kamu memang tidak pernah menelpon polisi? Tidak. Sekarang, dalam sebuah panggilan telepon yang sangat panjang, kamu terdengar sangat frustrasi. Ya, Bu. Kamu menggunakan banyak kata-kata kasar kepada Charlie. Kenapa kamu merasa frustrasi dengan mereka? Pertama-tama, telepon itu sangat memalukan. Maksudku, aku bahkan tidak tahu kalau aku bisa mengucapkan begitu banyak kata-kata kasar dalam waktu 23 menit. Tapi, apakah aneh mendengarkan dirimu sendiri? Iya. Apakah kamu sudah tahu pada saat ini bahwa kamu sedang direkam? Tidak. Apakah kamu akan berhenti menggunakan ponselmu jika kamu terlibat dalam aktivitas kriminal? Tentu saja.
Dan apakah kamu punya informasi bahwa Charlie Adelson terlibat dalam hal ini? Apakah saya punya informasi? Maksud saya, berdasarkan semua yang sudah kita lihat, tapi saya tidak punya informasi langsung. Berdasarkan semua yang sudah kamu lihat, apakah kamu pikir Charlie terlibat dalam hal ini? Ya. Apakah kamu pikir Charlie berbohong padamu? Ya. Ketika Catherine diinterogasi silang oleh jaksa, dia mengklaim bahwa uang tambahan yang ditemukan penyidik di rekening banknya hanyalah kebetulan belaka. Anda tidak meminta Tuan Garcia untuk membantu wanita ini mendapatkan kembali anak-anaknya di Tallahassee? Tidak. Bu. Anda tidak meminta dia untuk melakukan pembunuhan terhadap Dan Markel? Tidak. Bu. Dia memberi Anda perjalanan berbayar ke Santo Domingo untuk Anda dan Tuan Garcia. Apakah itu benar? Tidak. Sebenarnya itu untuk saya dan anak-anak saya mengunjungi orang tuanya. Ibunya, ibu mertua saya. Apakah Charlie yang membayarnya? Ya, Bu. Apakah dia juga membayar layanan makan untukmu? Ya, aku ingat itu. Apakah dia pernah membayar tagihan kartu kreditmu saat kamu tidak bisa membayar tagihan kartu kreditmu? Sejauh yang aku ingat, tidak. Apakah dia pernah memberimu uang tunai? Sejauh yang aku ingat, tidak. Bukankah benar bahwa kamu telah ditawari semacam imbalan besar jika kamu menolak bekerja sama melawan Charlie Adelson? Jika aku menolak? Ya, Bu. Tidak. Apakah ada yang menawarkan uang kepadamu? Tidak. Apakah kamu ingat pernah mengatakan kepada siapapun bahwa kamu akan bisa tinggal di rumah setelah dinyatakan tidak bersalah dan memiliki guru privat untuk anak-anakmu agar mereka bisa belajar di rumah? Tidak. Dalam argumen penutup mereka kepada juri, jaksa penuntut berpendapat bahwa ada lebih dari cukup bukti untuk memvonis Catherine dan Sigfredo bersalah. Semua petunjuk kecil itu mengarah ke tempat yang sama. Prias mengarah ke Rivera, Rivera mengarah ke Garcia, dan permusuhan itu mengarah ke keluarga Adelson. Dan kedua jejak itu berakhir pada Catherine Ibanova. Tapi dalam pernyataan penutup mereka, tim pembela Catherine mengatakan ada orang lain yang harus disalahkan, dan itu bukan Catherine. Saya tidak bisa mengatakan mengapa Charles Adelson melakukan apa yang dia lakukan. Tapi beberapa hal masuk akal. Teori kami adalah bahwa dia dan Sigfredo Garcia memiliki kesepakatan. Sekarang jaksa penuntut ingin mengatakan bahwa itu melalui Catherine McBanwa. Pendapat kami adalah bahwa itu tentang Catherine McBanwa. Pertemuan itu memberinya ide untuk menggunakan Catherine sebagai perantara. Cari tahu siapa itu. Hubungi nomor itu. Setelah persidangan yang berlangsung selama berminggu-minggu, juri siap untuk berunding. Mereka akhirnya memvonis Sigfredo Garcia atas pembunuhan tingkat pertama. Sigfredo Garcia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi hasil untuk Catherine sangat berbeda. Juri tidak dapat mencapai keputusan bulat atas salah satu dari 3 dakwaan tersebut. Apakah itu yang benar? Sidang ulang Catherine berlangsung pada tahun 2022 dan banyak hal telah berubah dalam kasus ini sejak tahun 2019. Pada bulan April 2022, FBI melakukan penangkapan mengejutkan lainnya terkait pembunuhan Dan Markel, yaitu Charlie Adelson. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, dan penghasutan untuk melakukan pembunuhan. Setelah berita penangkapannya, sidang ulang terhadap Catherine McBanwa masih terjadwal di pengadilan. Sidang ulangnya akan berlangsung beberapa minggu setelah penangkapan Charlie Adelson. Teori jaksa negara tetap sama seperti pada sidang pertamanya. Catherine McBanwa diduga bertindak sebagai perantara antara pembunuh bayaran dan keluarga Adelson. Apakah itu yang Anda terima dari Institut Adelson? Ya. Dan itu sebagai tanggapan atas surat panggilan Anda untuk semua dokumen terkait pekerjaan Catherine McManus. Ya. Dan apa saja yang terdapat dalam barang bukti itu? Hanya saja dia tadi diberikan cek gaji ini secara bertahap, kira-kira setiap 2 minggu sekali. Ada cek gaji atau cek yang ditulis dari Institut Adelson kepada Catherine McBeath. Dan kapan pembayaran ini dimulai? Kapan cek-cek ini mulai diberikan? Pada bulan September. September tahun berapa? 2014. Jadi kira-kira 2 bulan setelah pembunuhan itu? Ya. Dan berapa lama mereka terus melakukannya? Sepanjang bulan Maret 2016. Sampai ada penangkapan dalam kasus ini? Ya, kurang lebih begitu. Baiklah.
Apakah Anda berhasil mendapatkan bukti selama penyelidikan Anda bahwa Nona McBanoa secara fisik pergi ke Institut Adelson untuk melakukan suatu pekerjaan? Tidak ada indikasi tentang hal itu. Beberapa orang yang sama memberikan kesaksian, seperti Luis Rivera. Siapa yang membayar Anda untuk ikut serta dalam pembunuhan Dan Markel? Saya takut pada mereka. Baiklah, lalu siapa yang memberinya uang? Istrinya yang membayar. Apakah Anda... Apakah Anda pernah mengenal Dan Markel? Sama sekali tidak. Belum pernah melihatnya seumur hidup Anda? Tidak pernah sama sekali. Apakah Anda pernah datang ke Tallahassee sebelum Anda datang ke sini untuk kasus ini? Tidak pernah, Bu. Apakah Anda punya masalah dengan Stan Markel? Sama sekali tidak. Jadi motif Anda dalam pembunuhan ini sepenuhnya karena uang? Ya, Bu. Siapa orang pertama yang pernah meminta Anda terlibat dalam pembunuhan ini? Mari. Sacramento Garcia? Ya, Bu. Siapa yang mengatur rencana ini, konspirasi pembunuhan ini? Yang saya pahami adalah Katie terlibat. Dia seperti terhipnotis. Dia ada di tengah-tengah sedikit. Dia yang menyuruhnya datang untuk melakukan pekerjaan, dan dia datang lalu membunuh saya. Apakah kamu tahu alasan kenapa kamu datang ke Tallahassee untuk membunuh pria ini? Tidak pada saat itu. Wendy Adelson bersaksi juga dalam persidangan ulang di bawah perjanjian imunitas, sama seperti pertama kali. Apakah saudara laki-lakimu pernah menyebutkan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh mantan suamimu? Dia tidak pernah menyebutkan menyewa pembunuh bayaran. Dia pernah melontarkan satu lelucon buruk yang tidak pantas, di mana dia bilang dia membelikan aku TV saat aku bercerai dan mengatakan itu adalah hadiah. Lalu membuat lelucon yang sangat buruk dan tidak pantas bahwa itu lebih murah daripada menyewa pembunuh bayaran. Maaf, aku memotongmu tadi. Tidak apa-apa. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kurasa itu saja. Baiklah, apakah itu lelucon yang pernah dibuat oleh kakakmu satu kali atau lebih dari satu kali? Dia memang cenderung mengulang-ulang, jadi apapun yang dia katakan, dia pasti mengatakannya berkali-kali. Apakah kamu tahu berapa kali dia mengatakannya? Aku tidak tahu, tapi yang pasti setidaknya 2 kali. Dan kamu paham bahwa dia belum benar-benar berusaha untuk menyewa pembunuh bayaran? Ya. Sama seperti persidangan pertamanya, Catherine naik ke kursi saksi untuk membela diri, mengklaim bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Dan Markel. Jadi pembelaanmu adalah bahwa kamu tidak terlibat dalam pembunuhan ini, benar? Ya, Bu. Dan Anda bilang sepertinya Charlie Adelson yang terlibat, jelas? Ya, Bu. Dan ayah dari anak-anak Anda jelas juga terlibat, benar? Dan Anda terjebak di tengah-tengahnya? Ya, Bu. Baiklah. Dan jika Anda menerima uang dari Charlie Adelson tanpa tujuan yang sah, itu terlihat mencurigakan. Itu terlihat seperti dia membayar Anda atau menjaga Anda tetap senang atas peran Anda dalam pembunuhan ini, bukan begitu? Tidak, Bu. Sekarang negara mengatakan bahwa akan aneh jika Garcia dan Charlie berbicara. Sejauh yang Anda tahu, benar? Ya, Bu. Oke, bukankah akan lebih aneh jika Charles Adelson meminta pacarnya untuk meminta ayah dari anaknya yang membencinya untuk melakukan pembunuhan untuknya? Itu akan sangat aneh. Tapi apakah juri akan punya cukup keraguan yang wajar sehingga persidangan itu kembali berakhir tanpa putusan untuk kedua kalinya? Kami para juri memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan pertama. A. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Kami, para juri, memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan kedua. A. Terdakwa dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama. Kami, para juri, memutuskan sebagai berikut untuk dakwaan ketiga. A. Terdakwa dinyatakan bersalah atas penghasutan untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama. Catherine dijatuhi hukuman pada tanggal 29 Juli 2022. Meskipun Catherine McBanwell tidak pernah dituduh menarik pelatuk, hukuman akhirnya sama dengan salah satu pembunuh bayaran. Dan dia adalah penduduk Florida. Catherine McBanwell 2016 CF 3036 dan 2018 CF 467. Mesmo Van Gael hadir di sini di ruang sidang bersama penasihat hukumnya pada dakwaan pertama, yaitu dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Anda telah dinyatakan bersalah oleh juri. Anda akan dinyatakan bersalah dan Anda akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa hak untuk mendapatkan masa percobaan atau pembebasan bersyarat. Pada dakwaan kedua, yaitu konspirasi untuk melakukan pembunuhan, Anda telah dinyatakan bersalah oleh juri. Anda akan dinyatakan bersalah dan Anda akan dijatuhi hukuman 30 tahun yang dijalani berturut-turut di Departemen Pemasyarakatan. Pada dakwaan ketiga, yaitu permintaan untuk melakukan pembunuhan
Anda telah dinyatakan bersalah oleh juri atas dakwaan tersebut. Anda dinyatakan bersalah dan Anda akan dijatuhi hukuman tambahan selama 30 tahun di Departemen Pemasyarakatan. Anda mendapat pengurangan hukuman selama 2.119 hari atas masa tahanan yang sudah dijalani. Biaya pengadilan Anda sebesar $2.625 dan biaya penuntutan sebesar $100. Dan itu akan menjadi keputusan perdata yang mulia. Anda memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding. Ini bukan kali terakhir Catherine McBanwell muncul di ruang sidang Leon County. Pada Oktober 2023, dia dibawa kembali untuk bersaksi melawan Charlie Edelson di persidangan kasus pembunuhannya. Saya melihat Anda mengenakan pakaian tahanan. Apakah Anda saat ini sedang ditahan? Ya. Bu. Kenapa Anda sedang ditahan? Pembunuhan. Apakah Anda sedang menjalani hukuman karena pembunuhan? Ya. Bu. Anda dinyatakan bersalah atas pembunuhan? Ya, Bu. Dan is pembunuhan Dan Markel. Ya, Bu. Saat bersaksi di persidangan Charlie, Catherine menceritakan kisah yang sama sekali berbeda dari apa yang dia sampaikan saat membela diri di kedua persidangannya sendiri. Apa pembelaanmu saat kamu diadili? Bahwa aku tidak ada hubungannya dengan itu. Baiklah, bahwa kami benar soal Charlie Edelson, dan kami juga benar soal para pembunuhnya, tapi kamu bukan orang tengahnya. Ya, Bu. Apakah itu benar? Tidak, Bu, itu tidak benar. Apakah Anda berada di tengah? Ya, Bu, saya berada di tengah. Dan bukankah Anda juga bersaksi dalam persidangan di mana Sigfredo Garcia dinyatakan bersalah atas pembunuhan? Ya, Bu, saya bersaksi. Dan apa pembelaannya? Bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Bahwa kami benar soal Charlie Edelson, dan kami benar soal para pembunuhnya. Tapi dia tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, Bu. Melindungi matamu dari pendarahan. Nona Calvin, pastikan Anda punya pertanyaan. Dan apakah pembelaan itu jujur? Tidak, Bu. Itu tidak benar. Jadi Sigfredo Garcia terlibat. Ya, Bu, dia terlibat. Jadi kenapa mengatakan yang sebenarnya sekarang? Saya percaya bahwa kebenaran harus diungkapkan sekarang agar keluarga bisa mendapatkan sedikit kelegaan. Kenapa kebenaran tidak perlu diungkapkan tahun lalu, atau tahun sebelumnya, atau tahun-tahun sebelumnya lagi? Saya sedang berusaha membela diri. Kamu sedang berusaha lolos? Ya, Bu. Apakah kamu pikir kamu akan berhasil di persidangan dengan pembelaan seperti itu? Saya pikir. Apakah ada yang menjanjikan sesuatu kepadamu, menjanjikan apapun untuk kesaksianmu di sini hari ini? Tidak, Bu. Bukankah kamu awalnya ditawari kekebalan hukum untuk bekerja sama dalam kasus ini? Ya, Bu, saya memang ditawari. Tapi kamu tidak menerima tawaran itu? Tidak, Bu, saya tidak menerimanya. Karena kamu pikir kamu bisa lolos penuhnya, ya? Bu. Dan sekarang kamu menjalani hukuman seumur hidup. Ya, Bu, benar. Charlie Edelson membantah bahwa dia terlibat dalam pembunuhan mantan saudara iparnya. Sekarang, apakah Anda ingat pernah membuat lelucon bahwa membelikan dia TV lebih murah daripada menyewa pembunuh bayaran? Sesuatu seperti itu. Ya, itu yang akan saya katakan tentang itu. Ya, ceritakan leluconnya. Yang terjadi adalah ketika saya memberikan dia TV sebagai hadiah perceraian, saya bodoh. Ini adalah hal paling bodoh yang pernah saya katakan dalam hidup saya. Dan saya bilang, kamu tahu, saya tadinya mau menyewa pembunuh bayaran untukmu, tapi TV jauh lebih murah, jadi saya pilih TV saja. Dan saya mengatakannya sekedar bercanda, dan itu memang bodoh, tapi saya sering melakukan hal seperti itu. Apakah kamu pernah melontarkan lelucon itu kepada orang lain? Ya. Apakah kamu sering membuat lelucon itu sepanjang tahun 2013 dan 2014? Saya membuat lelucon itu ketika dia sedang mengalami masalah dan dia sedang bertengkar serta kesal. Saya mengulang lelucon itu. Dan itu memang bodoh. Apakah kamu pernah mengatakan lelucon itu kepada Catherine McBeath? Iya, saya pernah. Hanya untuk memperjelas, apakah kamu pernah mencari tahu cara menyewa pembunuh bayaran? Tidak pernah. Tapi juri di Leon County tidak setuju dengan teori dari pihak pembela. Di pengadilan sirkuit yudisial kedua untuk Leon County, Florida, negara bagian Florida, melawan Charles Edelson, nomor kasus 2016, CF 3036B, putusan. Dakwaan pertama. Kami, juri, menyatakan sebagai berikut atas dakwaan pertama dalam surat dakwaan, pembunuhan tingkat pertama. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama.
Charlie Adelson dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Setelah ia dinyatakan bersalah, penangkapan mengejutkan lainnya terjadi. Ibunya, Donna Adelson, ditangkap pada bulan November 2023 saat diduga mencoba melarikan diri ke Vietnam. Aku tidak mau memberikannya padamu. Kenapa itu penting? Kenapa kamu ingin bertarung? Letakkan tanganmu di belakang punggung seperti sedang berdoa. Biar aku bantu supaya kita bisa lihat. Donna Adelson ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, konspirasi, dan penghasutan untuk melakukan pembunuhan. Dia mengaku tidak bersalah. Pada bulan Desember 2023, Charlie Adelson dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Donna Adelson tidak akan diadili sampai Agustus 2025, lebih dari 11 tahun setelah pembunuhan Dan Markel. Seperti dalam kasus Charlie Adelson, Catherine McBanwa juga bersaksi melawan Donna Adelson. Kenapa? Kenapa sekarang datang dengan cerita yang berbeda? Saya pikir kebenaran harus terungkap dan orang-orang yang bertanggung jawab harus ditangkap. Donna tidak memberikan kesaksian untuk membela dirinya sendiri. Melalui pengacaranya, dia membantah segala keterlibatan dalam pembunuhan mantan menantunya. Nasibnya kini berada di tangan juri, dan keputusan mereka membuat matanya berlinang air mata. Kami meminta juri untuk memutuskan sebagai berikut terkait dakwaan pertama, yaitu pembunuhan tingkat 1. Terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1. Nyonya Adelson, kendalikan diri Anda. Apakah Donna Adelson adalah bagian terakhir dan final dari sebuah konspirasi gelap? Sampai rekaman ini dibuat, tidak ada anggota keluarga Adelson lainnya yang telah ditangkap atau didakwa terkait dengan pembunuhan Dan Markel. Pada bulan Juni 2025, Luis Rivera dibebaskan dari tahanan federal, tetapi dia akan menjalani sisa hukumannya di penjara negara bagian di Florida. Catatan daring dari Departemen Pemasyarakatan Florida menunjukkan bahwa Sigfredo Garcia sedang menjalani hukuman seumur hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan Liberty di Bristol, Florida. Charlie Adelson sedang menjalani hukuman seumur hidupnya di sebuah penjara di Dakota Selatan. Ibunya, Donna Adelson, akan menghabiskan sisa hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan Homestead. Sedangkan untuk Catherine McBanwa, dia sedang menjalani hukuman seumur hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan Lowell di Ocala, Florida. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan untuk membahas penjahat perempuan lainnya.